Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Sadaqallahu azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al mautu jisrun yusilul habiba ilal habib. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wa muhtaramin yang kami hormati, kami muliakan, sahibul bait, sahibul musibah Bapak Syekh Narman sekeluarga yang hari ini mengundang kita untuk memperingati 3 hari wafatnya istri beliau, almarhumah Ibu Jumenah binti Juhri. Mudah-mudahan hadirnya kita hari ini memberikan sedikit obat buat sahibul musibah, ya. Dan mudah-mudahan juga apa yang kita bacakan tadi dari segala macam surat-surat pendek, Al-Fatihah, Al-Mu'awwidzatain, kemudian Qulhu, Yasin, semua bacaan-bacaan zikir lainnya, semoga Allah terima pahalanya untuk kita semua. Dan mohon keikhlasannya semoga dikirimkan kepada arwah ahli kubur kita semua, terkhusus almarhumah Ibu Jumenah binti Juhri. Allahumma afsil thawaba ma qaranahu ilaiha wa ila jannah kubur. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah kabul sampaikan. Para alim ulama, para asatidz, para hujjat, Ustaz Haji Salahuddin Nur, Ustaz Haji Masdara, Pak Haji Muhammad dan seluruhnya, Pak RW, Pak RT, dan seluruh jamaah yang Allah muliakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir, semuanya memenuhi harapan dari keluarga Bapak Syekh Narman. Dan sekaligus hari ini kita niatkan juga untuk taklim, ya, belajar, menambah ilmu kita. Jadi hari ini pahalanya banyak sesuai dengan niat kita nih. Yang niatnya tahlil dapat pahala tahlil, yang niatnya ngaji plus tambah pahala ngaji, yang niat silaturahmi juga plus dapat silaturahmi, yang niat ngopi dapat pahala ngopi, yang niat macam-macam lah pokoknya, ya. Mudah-mudahan hari ini semua niat baik Allah catat satu-satunya dan Allah berikan kepada kita semua, ya. Jadi benar tadi kata Haji Masdara, kalau kita pulang ngaji dalam keadaan kosong, pulang ngaji penuh, perutnya penuh, ilmunya juga nambah, gitu ya, pahalanya juga nambah. Saya sering sampaikan kalau ta'lim itu ya memang benar, pahala yang paling gampang, paling ringan, tinggal duduk doang, nyender, dapat kopi, bisa merokok, pulang-pulang bawa pahala segemblok. Cuman masalahnya nggak kelihatan tuh pahala. Kalau kelihatan penuh. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa hadir, ya mudah-mudahan juga Allah berikan jalan itu. Baik,
Jamaah yang Allah muliakan, kalau hari ini pengajian kita biasanya lagi bahas bab tentang sholat Jumat. Ternyata sholat Jumat kita banyak yang perlu kita koreksi lagi, tapi berhubung kali ini kita bertepatan dengan 3 hari wafatnya almarhumah, maka pastinya saya nggak mungkin bahas soal pernikahan. Ini pasti bahas soal kematian. Ya. Dalam kitab Tanqihul Qaul, Imam Al-Ghazali menyatakan begini. Ini peringatan buat kita semua. Kata Imam Al-Ghazali, an-nasu imma munhamikun au taibun au arifun. Manusia itu berkaitan dengan kematian ada 3 macam. Ada orang yang sibuk, ya. Ada orang yang taib, artinya orang yang ahli taubat, ya. Ada juga orang yang mengetahui. Nah, penjelasannya begini, al-munhamik ataupun orang yang sibuk terhadap kematian adanya apa? Fala yazkurul maut, orang itu bangatan sibuk di dunia, nggak pernah ingat kematian. Padahal satu saat pasti akan. Tadi apa saya baca kata Allah? Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah ya Muhammad bahwa sesungguhnya kematian yang engkau selalu menghindar daripadanya satu saat akan nangkep kita. Akan ketemu kita, akan direjeng bahasa kita tuh ya. Pasti ketemu loh gitu loh. Nah, orang-orang yang munhamik, orang yang sibuk ini nggak pernah ingat kematian. Merasa hidupnya abadi. Merasa dia bisa membayar kehidupan dengan harta bendanya. Karena apa? Karena dia kaya, gitu ya. Fa in dzakarahu fayazkuruhu li ta'assub ala dunya. Kalaupun dia ingat kematian, dia ingat, aduh, buru tak buru mati loh. Artinya apa? Jangan nunda-nunda besok, entah keburu mati lu, akhirnya nggak sempet meraih kekayaan gitu kira-kira. Orang yang kesibukannya melupakan kematian. Kalaupun dia ingat kematian, itu ingat penyesalan. Kalau nggak buru-buru, ntar lo keburu mati. Kalau lo keburu mati, kalau bakal dapat sukses gitu kira-kira. Ya. Akhirnya apa? Wa yastagilu bimuzimmati. Dia selalu sibuk aja urusan dunia. Gitu kan? Dan itu wahadzi tazidu dzikral maut minallahi bu'dan. Bahkan hal seperti ini makin menambah jauh dia dari ingat kematian. Ini orang yang sibuk nih. Kita nih sibuk nggak? Iya, sibuk nggak sibuk dah, kan gitu ya. Sibuk nggak sibuk, tapi banyakan sibuknya. Nah, ini paling tidak jadi gambar buat kita ya. Jadi silakan sibuk, tapi jangan pernah ingat, jangan pernah lupa kepada kematian. Artinya apa? Sibuknya di dunia, jangan pernah meninggalkan sibuknya kita untuk akhirat, karena satu saat pasti akan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, at-taib, orang yang selalu ingat akan dosanya. Fa innahu yuksiru min zikril maut liyamba'itsa bihi min qalbil khauf wal khasyah. Orang seperti ini selalu ingat kematian dan selalu menimbulkan dalam hatinya rasa takut akan kematian. Kalau tadi nggak pernah ingat mati, sekalinya ingat mati, takut keburu mati, belum nyampe targetnya, gitu kira-kira, target duniawinya. Nah, kalau yang kedua ini, orang selalu ingat kematian, bahkan menanamkan rasa takut dalam hatinya, kemudian dia sempurnakan taubatnya. Ya, boleh jadi orang yang kedua ini juga benci akan kematian. Tapi benci kematiannya gara-gara dia takut kalau entar kematian datang dia belum taubat gitu. Yang kedua nih, ya. Berarti wahwa ma'zurun fi karat. Kalau seperti itu dimaklumi dia kenapa dia takut kematian. Takut kematiannya kalau begitu kematian datang dia belum taubat. Nah, orang yang kedua ini lebih baik dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama udah lost control tuh dia, nggak ingat sama sekali kematian. Kalau yang kedua dia ingat tapi masih takut. Akhirnya apa? Ya tadi takut kematian karena takut khawatir dia belum siap. Karena
Ada kata Rasulullah begini, man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa orang yang benci akan ketemu Allah, maka Allah pun akan benci ketemu dia. Pak, saya tanya, sekarang kira-kira kita benci nggak ketemu Allah? Hah? Benci nggak? Ini lagi ngantuk ke pemerenung nih. Benci apa nggak ketemu Allah? Enggak. Kalau nggak benci maka berarti mati. Enggak dulu, Ustaz. Ya kan gitu ya. Mau ketemu takut, nggak ketemu dikatain benci kan bingung ya. Intinya orang-orang yang benci ketemu Allah karena kematian, maka Allah pun akan membenci dia. Nah lalu bagaimana? Nah kita ambil yang kedua ini yang standar nih. Ingat terus kematian, terus menambah rasa takut kita akan kematian. Takutnya kalau saat-saat kematian datang kita belum tobat. Berarti yang kedua ini senantiasa sehari-harinya diisi dengan tobat dan istighfar. Kira-kira kita udah begitu belum? Nah, itu ya. Nah, itu target kita yang kedua tuh yang paling tengah-tengah. Wahwa dia takut kematian ya karena belum siap, sama seolah-olah kayak orang pengen ketemu dengan kekasihnya tuh entar dulu gue belum beli minyak wangi nih, pengen ketemu calonnya gitu. Ada yang belum ini, ada lihat. Jadi kalau mau ketemu kekasihnya itu entar dulu gue belum siap karena belum ada baju yang bagus, belum ada minyak wangi gitu kira-kira ya. Jadi sebetulnya mah pengen ketemu cuman belum siap. Nah ini yang kedua. Nah yang ketiga yang paling tinggi lagi nih, amal arif, orang-orang yang tahu akan kematian dan akan kemuliaan kematian adalah fa innahu yadhkurul mauta daiman. Dia ingat kematian terus, ingat mati terus. Mau kerja terus mati. Kalau begitu kerjanya kudu bener-bener nih, khawatir ntar ketika lagi kerja mati gitu kan. Pokoknya ingat mati terus. Kenapa? Karena dia yakin li'annahu mau'idul liqa'il habib. Karena dia justru menantikan kapan saat-saat kematian, karena dia akan bertemu dengan kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini susah nih kayaknya nih. Kita belum ada yang mampu nih ya, buat ya. Wal muhibbu la yansa qattu mau'ida liqa'il habib. Dan orang yang mencinta itu tidak akan pernah lupa saat-saat dia akan bertemu dengan kekasihnya, kan gitu ya. Wah, besok gue mau janjian nih. Saking cintanya sama kekasihnya dia ingat terus waktu janjian. Demikian pula orang-orang yang mencintai kematian. Dia selalu ingat kematian, berharap kematian. Makanya selalu hari-harinya itu diisi dengan amal-amal yang akan mengantarkan dia kepada husnul khotimah, gitu ya. Nah, kemudian orang seperti ini ma'dzurun fi karahatil maut, dia juga dimaklumin ya. Orang yang taib, orang yang bertaubat tadi dimaklumi takut kematian karena khawatir belum siap taubatnya. Sementara orang yang ketiga ini ma'dzurun fi hubbil maut wa tamni wa alamin. Jadi orang yang terakhir ini dia dimaklumin juga kalau dia kepengen buru mati gitu. Kalau yang kedua tadi, kalau yang pertama kan kagak inget mati sama sekali tuh. Kalaupun inget kematian karena khawatir bisnisnya nggak tercapai. Kalau yang kedua inget mati, takut mati, tapi takutnya gara-gara khawatir belum siap tobat. Kalau yang ketiga kepengen mati nih, bahkan dia rela, terserah Allah dah, mau kasih saya mati atau hidup terserah, mana yang Allah pilihkan itu saya terima. Kan gitu ya. Fasara la yakhtaru li nafsi mautan wala hayatan, maka dia nggak bisa, dia nggak milih, dia nggak pilih, ya terserah dah, pokoknya mau mati hidup sama aja terserah. Yang penting aku ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah martabat yang paling tertinggi di antara yang ketiga tadi. Ini kata Imam Ghazali. Kira-kira kita di mana posisinya? Hah? Yang ketiga, pengen mati ya? Alhamdulillah. Kan gitu. Banyakan yang pertama tuh. Minimal kita ambil yang kedua nih. Syukur-syukur nyampe pada yang ketiga. Yang tadi al-arif, tahu bakal mati dan dia selalu menjaga perbuatannya, selalu diisi dengan taubat dan istighfar,
sehingga kapanpun dia dipanggil siap. Ya, nyampe ketiga udah belum nih? Berat kayaknya. Tapi satu saat pasti ke situ kan gitu ya. Nah, itu di antara perenungan kita nih, dari bahwasanya hari ini kita telah menyaksikan almarhumah telah Allah panggil ya. Bahkan Rasulullah bilang al mautu jisrun yusil habib il habib. Kematian itu adalah jembatan yang akan mengantarkan seorang kekasih kepada kekasihnya. Jembatan dari orang yang beriman bertemu dengan Allah yang apa, kekasihnya. Jadi bagi orang beriman itu kematian itu dinantikan, ditunggu, dirindukan. Nah, gitu ya. Maka itulah keadaan orang-orang yang beriman dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu jemaah yang muliakan, kaitan dengan malam ketiga. Malam ketiga ini adalah kan kata Rasulullah SAW, la ya'ti 'alal mayyit asyaddu minal lailatil ula. Tidaklah datang kepada seorang mayit dalam kuburnya masa-masa yang paling berat, yang paling dahsyat cobaannya, ujiannya daripada malam-malam pertama di dalam kubur. Ulama menjelaskan malam-malam pertama itu malam pertama sampai malam ke-7. Jadi 7 malam pertama dalam kubur itu adalah saat-saat yang paling dahsyat bagi seorang mayit. Saya kadang suka bayangin ini kalau malam ketiga, ini kira-kira kita kalau dikubur lagi diapain ya? Suka kepikiran gitu nggak Pak? Lagi diapain ya gitu ya? Kalaulah misalkan kita punya amal soleh yang banyak, maka insya Allah amal soleh kita itu akan membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kubur. Ya, kalaupun tidak punya amal soleh yang banyak, maka akan sengsaralah kita. Tapi masih ada kemungkinan untuk mendapatkan kiriman pahala, hadiah ahli kubur. Dari siapa? Dari kita yang masih hidup. Ya, maka dengan demikian kata Rasulullah, farhamu bis sadaqah mayyamut. Maka di malam-malam pertama itu sayangilah orang-orang yang telah mati di antara kalian dengan memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu pahalanya dikirimkan kepada ahli kubur, orang yang telah meninggal dunia, maka itu akan membantu urusan dia di dalam kuburnya, terutama di malam-malam pertama ini. Makanya tradisi ulama-ulama kita kan begitu, 7 hari 7 malam tahlilan. Kira-kira kalau tahlilan yang disedekahin apaan tuh? Ada kopi, ya, teh, makanan, kue, kadang-kadang besek ditenteng. Belum lagi yang kadang-kadang suka ngasih beras, macam-macam. Niatkan sedekah ahli kubur, maka insya Allah itu akan membantu beliau dalam kuburnya untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan dalam kubur yang dahsyat tadi. Lalu bagaimana kaitannya kalau misalkan kita tidak punya harta sehingga tidak bisa sedekah, tidak punya tidak punya rezeki untuk mengundang orang banyak sedekah, kan gitu ya. Bagaimana caranya? Faman lam yajid falyusalli rak'atain. Nah, ini pernah saya sampaikan ketika orang tua kita almarhum Haji Qasim dulu meninggal. Saya sampaikan ini di dalam kitab Hujjah Sunnah Jamaah ya. Kalaupun tidak mampu bersedekah, tidak punya harta, tidak punya kelebihan rezeki untuk bersedekah gitu ya, maka falyusalli rak'ataini, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat. Siapa yang sholat? Ahli warisnya, entah itu suaminya atau istrinya atau anak-anaknya. Sholat 2 rakaat. Yuqra'u fihima ay fi kulli rak'atin minhuma Fatihatul Kitab marrah wa ayat kursi marrah, alhaqumut takatsur marrah, wa qul huwallahu ahad asyar marrah. Dan sholat 2 rakaat, setiap rakaat nih boleh dihafalin. Setiap rakaat baca Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, alhaqumut takatsur sekali, dan qul huwallahu ahad 11 kali. Setiap rakaat. Saya ulangin. Rakaatnya berapa? 2 rakaat. Setiap rakaat baca apa? Al-Fatihah
sekali, terus ayat kursi sekali, terus alhaqumut takatsur sekali, dan kulhu 11 kali. Rakaat kedua sama seperti itu. Ya, ini disebut dengan sholat hadiah. Ya, dalam kitab Nihayatul Zuhud disebut sholat lil unsi. Niatnya saya niat sholat hadiah, udah itu aja. Lillahi ta'ala. Kemudian apa? Kemudian setelah selesai sholat, wa yaqulu ba'da salam, dan hendaklah dia berdoa, Allahumma inni shallaitu hadhihi shalah wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, aku telah melaksanakan sholat ini nih 2 rakaat, ya, dengan niat hadiah tadi, dan engkau maha tahu niat aku sholat buat apa gitu. Kemudian Allah mab'ats sawabaha ila qabri fulan bin fulan. Ya Allah, tadi sholat aku tadi pahalanya tolong sampaikan ke kuburnya fulan bin fulan. Sebutin namanya. Setelah selesai sholat, setelah salam nih, jangan sebelum salam. Sebelum salam ya batal. Ya Allah, sampaikan pahalanya. Belum batal karena kecampur dengan bahasa Indonesia. Jadi setelah salam doa, ya Allah, saya telah melaksanakan sholat hadiah 2 rakaat ini, dan Engkau maha tahu apa yang aku inginkan. Ya Allah, tolong sampaikan pahala sholatku tadi ke kuburnya fulan bin fulan, Ibu Jumenah binti Juhri. Lalu apa yang terjadi? Fayab'atsullahu min sa'adihi ila qabri alfa malakin ma kulli malak. Maka saat itu pula Allah sampaikan kepada kuburnya fulan bin fulan, Allah antarkan pahala itu melalui 1000 malaikat. Langsung Allah kirimkan 1000 malaikat ke kuburnya si fulan bin fulan tadi, di mana setiap ma'kulli malakin nur, di mana setiap malaikat itu membawa satu cahaya, wahadiyatun yu'nisunahu, dan satu hadiah yang menggembirakan si mayit dalam kubur tadi. Dan itu terjadi sampai nanti hari kiamat. Maka ini di malam-malam pertama, ya, di antara yang penting dan perlu kita lakukan ahli waris ataupun sohibul musibah, melaksanakan sholat ini 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat, kemudian dikirimkan ke kuburannya fulan bin fulan. Maka saat itu pula Allah akan kirimkan 1000 malaikat, masing-masing membawa 1000 cahaya dan 1000 hadiah, ya, dikirimkan kepada si ahli kubur, dan dia girangnya luar biasa. Girangnya luar biasa. Percaya nggak tuh Pak? Dari mana? Ya, ini keimanan kita, ya. Jadi seperti itu disampaikannya. Berdapat dengan demikian, apa yang kita bacakan, kita kirimkan itu sesungguhnya memberikan manfaat kepada ahli kubur kita. Ya. Lalu apakah manfaatnya itu hanya tertuju kepada si mayit? Kalau gitu mah yang manfaat mayit doang dong, gue yang sholat kagak. Enggak. Disebutkan di sini an-nafa'ila dzalika lahu thawabun jasimun minhu, bahwa orang yang sering melakukan sholat itu tadi itu. Jadi gini Pak, sholatnya kalau bisa malam ini buat almarhumah, malam besok buat fulan lagi, siapa lagi kita sholatin tuh. Cuman jangan dirapel. Ada yang nanya, Ustadz, boleh nggak 2 rakaat buat 10 orang? Iyalah, pelit amat. Jangan, kesian tanam dalam kuburnya. Itu. Ya kata guru saya, jangan, atu-atu. Boleh semalaman 3 kali boleh. 2 rakaat buat si A, 2 rakaat si B, boleh itu semuanya. Dan itu siapa yang membiasakan ini, maka ia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Apa pahalanya? Annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makana fil jannah. Insyaallah orang yang sering seperti ini, artinya dia perhatian pada ahli kubur, maka insyaallah dengan izin Allah nantinya dia akan tidak akan meninggal dunia sebelum diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Artinya apa? Orang yang sering seperti ini insyaallah nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya kan seperti itu. Maka apa? Fatuba li 'abdin wazaba 'ala hadhihi shalah kullalailatin wa ahda thawabaha li kulli mayyitin minal muslimin. Maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa membiasakan sholat ini setiap malam.
2 rakaat ini. Kemudian dihadiahkan pahalanya untuk semua setiap mayit dari kaum muslimin, baik itu dari keluarganya, guru-gurunya, tetangganya, teman karib kerabatnya telah meninggal dunia, kirimkan seperti itu. Itu bagian dari sedekah kita kepada ahli kubur orang yang telah meninggal dunia, dan mereka akan senang menerima itu, dan kita pun akan mendapatkan tadi jaminan insya Allah izin Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu ya, ini biasanya emang kita sampaikan di awal-awal malam-malam 1 sampai dengan ke-7. Karena itulah malam-malam yang luar biasa dahsyat bagi orang dalam kubur. Lalu bayangkan, kira-kira ntar kita gimana? Andaikan kita punya amal soleh yang banyak, maka berbahagialah. Amal soleh itu nanti akan menemani kita dalam kubur. Kalaupun tidak, ketika kita punya teman di pengajian, teman di tetangga, segala macam di musola, mereka mendoakan, alhamdulillah ada yang ngirimin pahala. Apalagi misalkan kita punya anak-anak yang soleh-solehat, tiap malam Jumat baca Yasin ngirimin pahala, udah enak itu. Bayangkan andaikan kita tidak punya semuanya, apa yang akan kita rasakan? Maka kata Rasulullah, terakhir kata Rasulullah, laulal ahya lahalakatil amwat. Andaikan tidak ada orang yang masih hidup kayak kita semua nih, maka orang yang udah meninggal akan sengsara selamanya. Kenapa? Nggak ada yang ngirimin pahala, nggak ada yang bacain Quran, nggak ada yang bacain Yasin, nggak ada yang kirimin Fatihah, nggak ada yang kirimin, rugi. Karena itulah ada orang yang kita masih hidup dan Allah takdirkan kita bisa sama-sama tahlil seperti ini, maka mereka dalam kuburnya akan menerima manfaat dari kita. Hakikatnya mereka berterima kasih kepada kita, dan itu adalah hadiah yang paling mereka tunggu. Mereka bukan lagi menunggu duit jutaan, enggak, tapi mereka nunggu pahala hadiah dari kubur. Bahkan nanti ketika lagi mereka dalam kubur itu ngumpul kayak gini, Pak, ngumpul lagi ini. Ntar ya, setelah lewat 40 hari udah lewat, kemudian dinyatakan bahwa ini orang beriman, maka dia akan seperti ini, ngobrol-ngobrol begini. Terus tiba-tiba datang paket, Fulan bin Fulan, dari siapa nih? Anak lo ngirimin. Wah, girang banget. Yang satu lagi, gue gak ada ngirimin ya. Kayak gitu kira-kira. Makanya coba bayangin aja dah, gimana kira-kira, Masya Allah dalam kubur gimana gitu. Nah, ya, jadi hari ini insya Allah almarhumah Ibu Jumunah binti Juhri bahagia dia menerima kiriman kepala dari kita semua nih, teman-teman, saudara, tetangga, ayah, keluarganya. Tapi nanti tetap kalau bisa keluarganya, Pak Sofyan dan anak-anaknya juga bisa nih melaksanakan sholat 2 rakaat ini. Jadi masing-masing aja, Pak Sofyan sholat 2 rakaat atas nama almarhumah. Anaknya pun begitu. Terus kalau setiap anaknya sholat, maka itu malam ini ada sekian ribu malaikat yang datang kepada beliau memberikan pahala tadi. Ya, ini tanda bakti kita kepada orang yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan malam ini almarhumah mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pun ringankan urusan dalam kuburnya akibat doa-doa kita semua ya. Juga Pak Sukim, keikhlasan suami ya. Jadi kata Rasulullah gini, ayyumma mar'atin matat wa zaujuha radin anha fahiya minal jannah. Siapapun wanita, siapapun istri yang meninggal dunia, kemudian suaminya ridho atas kematiannya, maka si istri tadi ahli surga. Nah, itu seperti itu. Jadi siapapun suami yang ditinggal mati oleh istrinya dan dia ridho, maka insya Allah ahli surga. Ridho nggak tuh kira-kira ditinggal mati? Ya kudu ridho. Ya gimana mau nggak ya udah pasti meninggal. Artinya apa? Ridho itu ya Allah, aku ridho, aku semua sampaikan kebaikan-kebaikan dia selama merawat kita, ya selama bersama kita, dan sampaikan ya Allah, rodi itu aku ridho, engkau panggil dia ke sisi. Insya Allah ridhonya suami akan mengantarkan istri menjadi ahli surga. Mudah-mudahan Pak Sukim ridho dan Ibu Jumunah jadi ahli surga. Nantinya insya Allah bisa berjumpa lagi bersama beliau sekeluarga dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Demikian
Mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بالقبول وتمام الرسول حسن ذلك في الدين والدين والآخرة